warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang saluran distribusi perbekalan farmasi. Sebelum lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa itu perbekalan farmasi. Perbekalan farmasi adalah bahan atau alat. Nah, ini di garis bawahi ya. Bahan atau alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan terapi, baik tindakan maupun perawatan terhadap pasien. Jadi, perbekalan farmasi itu bahan atau alat untuk menunjang kegiatan terapi, baik tindakan maupun perawatan terhadap pasien. Nah, ini adalah contoh dari perbekalan farmasi. Pertama, obat. Obat seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10, kalian sudah tahu bahwa obat itu memiliki berbagai golongan. Yang pertama, ada obat golongan narkotika. Kemudian ada obat daftar G atau obat keras. Ada juga obat keras tertentu, disingkat dengan OKT. Dan ada juga psikotropika. Coba kalian buka lagi bukunya, contoh-contoh obat narkotik apa, obat keras apa, obat psikotropik apa, dan lain-lain. Kemudian obat daftar W, itu adalah bebas terbatas. Nah, kalian jangan sampai tertukar ya, ini ada obat daftar G dan ada obat daftar W. Kalau daftar W itu adalah bebas terbatas yang logonya warna biru. Kalau obat daftar G itu logonya warna merah dan ada huruf K di tengahnya. Setelah itu ada obat lain yaitu obat bebas. Logonya warna hijau. Anak farmasi tidak mungkin tidak tahu tentang logo-logo obat ini. Jadi buka lagi buku kelas 10. Setelah itu, selain obat, perbekalan farmasi itu adalah bahan baku obat. Selain itu ada obat tradisional dan bahan obat tradisional. Nah, jadi obat tradisional ini pun termasuk ranah farmasi yang bikin juga orang farmasi. Setelah itu ada alat kesehatan. Nah, alat kesehatan seperti stetoskop, seperti krak, atau juga seperti alat-alat yang biasanya dokter gigi gunakan, atau juga seperti kursi roda. Nah, itu merupakan alat kesehatan. Itu juga yang bertanggung jawab adalah pihak farmasi. Kemudian kosmetik. Kosmetik seperti misalkan brand-brand yang di luaran sana seperti Wardah. Kemudian ada sampo, sabun, itu juga merupakan perbekalan farmasi. Yang bertanggung jawab adalah pihak farmasi, yang membuatnya pun juga orang farmasi, yang bertanggung jawab juga farmasi. Nah, jadi kalian harus tahu dulu perbekalan farmasi itu apa aja. Silahkan ya ditulis atau dicatat hal-hal yang penting menurut kalian, supaya nanti mudah untuk ujian di akhir semester. Setelah itu ada unit produksi dan distribusi dalam perbekalan farmasi. Ada unit produksi dan unit distribusi. Unit produksi itu artinya unit yang memproduksi, unit yang menghasilkan produk tersebut. Nah, unit produksi ini ada industri farmasi, ada industri kosmetik, dan industri obat tradisional. Industri farmasi itu seperti tempat membuat obat-obat. Misalkan obat paracetamol. Nah, itu dibuatnya di industri farmasi. Jadi ada industri khususnya, pabriknya lah istilahnya itu. Jadi kalau pabrik itu istilah di kefarmasian atau kesehatan itu disebutnya industri. Jadi industri farmasi itu seperti membuat
obat-obatan seperti obat paracetamol, baik obat tablet atau obat sirup, suppo, eliksir, dan lain-lain. Kalau industri kosmetik atau disebut kita pabrik kosmetik, itu pun juga ada khusus pabriknya, industrinya itu tidak bercampur antara obat sama si kosmetik. Nah, itu beda. Kemudian ada juga industri obat tradisional. Jadi khusus tempatnya itu yang memproduksi obat-obat tradisional. Kemudian ada unit distribusi. Unit distribusi ini artinya adalah tempat yang menyalurkan. Jadi kan awalnya diproduksi sudah nih. Setelah diproduksi nanti yang menyalurkan itu adalah unit distribusi. Nah, unit distribusi ini yang menyalurkan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh industri. Nah, unit distribusi itu ada pertama pedagang besar farmasi atau disingkat dengan PBF sebagai agen. Nah, kalian jangan bingung lagi misalkan nanti ada istilah-istilah PBF. PBF itu adalah tempat distribusi obat-obatan. Jadi obat-obatannya itu kalau misalkan nih kalian mempunyai apotik. Nah, apotik itu nanti kalian membeli obat-obatnya itu bisa langsung ke PBF pusat atau PBF cabang. PBF itu artinya pedagang besar farmasi. Jadi itu adalah wadah, tempat distributor atau tempat untuk penyaluran alat seperti obat-obatan. Biasanya PBF ini kalau di tempat kita banyaknya itu di Banjarmasin. Itu banyak PBF. Selain itu ada PBF, kemudian di sini ada tulisan apotik. Apotik juga tempat distribusi di mana apotik ini menjual obat-obatan atau menyalurkan obat-obatan langsung ke pasien. Bedanya sama si PBF ini tidak langsung ke pasien, tetapi PBF ini dia menyalurkan obatnya itu ke fasilitas kesehatan seperti apotik, toko obat, rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Nah, jadi PBF ini adalah sebagai distributornya, dia menyalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau apotik yang sudah kalian lihat di sekitar kita bahwa apotik ini tempat penyaluran obat ke konsumen langsung. Jadi kan biasanya nih kita kalau ingin beli obat langsung ke apotik atau ada resep kita langsung ke apotik, kemudian pihak farmasi yang di apotik menyerahkan obat ke pasien. Nah, jadi dia langsung mendistribusikan obat itu langsung ke pasien. Sedangkan toko obat berizin ini adalah toko obat di mana dia juga menyalurkan obatnya langsung ke pasien. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih perbedaan apotik sama toko obat berizin. Apotik sama toko obat berizin. Jadi kalian harus bisa membedakan mana apotik, mana toko obat berizin. Kalau apotik, yang pertama, dia penanggung jawabnya adalah seorang apoteker. Otomatis mempunyai surat izin pendirian apotik. Jadi yang pastinya itu ada penanggung jawabnya adalah apoteker. Sedangkan toko obat berizin itu penanggung jawabnya adalah tenaga teknis kefarmasian. Nah, jadi beda ya. Penanggung jawabnya otomatis surat izin toko obatnya juga yang menanggung jawabnya adalah TTK atau tenaga teknis kefarmasian. Selain itu, di apotik kita bisa membeli berbagai jenis obat, baik itu obat narkotik, psikotropik, obat keras, obat OKT, obat bebas terbatas, dan banyak lainnya. Sedangkan toko obat berizin, karena yang bertanggung jawab hanya TTK, berarti yang disalurkan obatnya pun juga terbatas, tidak bisa seperti apotik. Jadi kalau toko obat berizin ini
Dia tidak boleh mendistribusikan, contohnya seperti obat narkotik itu tidak boleh. Kemudian obat keras juga tidak boleh seperti amoxicillin, itu tidak boleh karena amoxicillin kan termasuk obat golongan keras. Jadi obat golongan keras itu tidak boleh disalurkan di toko obat berizin. Kemudian obat psikotropik itu juga tidak boleh, OKT juga tidak boleh. Untuk obat berizin ini lebih ke obat bebas dan bebas terbatas. Nah, jadi kalian sudah tahu ya, ini adalah unit produksi, sedangkan ini adalah unit distribusi. Ini unit pembuatannya, dan ini adalah unit penyaluran obatnya. Pengelompokan saluran distribusi. Jadi saluran distribusi itu adalah suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan yang terdiri dari agen, pedagang besar, dan pengencer. Jadi saluran distribusi ini ada agen, pedagang besar, dan pengencer. Jadi agen ini seperti agen PBF tadi, kemudian pedagang besar itu adalah PBF-nya atau cabangnya, dan pengencer ini seperti apotik, toko obat, dimana hasil ujung-ujungnya ini untuk pasien, yang untuk menyerahkan kepada pasien, diserahkan kepada pasien. Berdasarkan jenis perbekalan farmasi yang didistribusikan, terdapat kelompok saluran distribusi yang sesuai dengan kebijakan regulasi dalam peraturan undang-undang tentang kefarmasian. Nah, jadi dalam pendistribusian itu ada regulasinya atau ada undang-undangnya, ada aturan dari pemerintah. Tidak bisa misalkan nih industri A langsung menyerahkan ke pasien. Nah, itu tidak boleh. Jadi sudah ada pemerintah itu mengatur bagaimana cara pendistribusian obat. Nah, dan dalam pendistribusian obat pun itu juga dibagi lagi. Setiap golongan obatnya tidak bisa semua golongan disamakan dalam proses distribusinya. Yang pertama, itu ada saluran distribusi narkotik. Ini adalah saluran distribusi narkotik itu harus khusus. Pemerintah mengatur bahwa narkotik hanya boleh diproduksi dan disalurkan oleh PT Kimia Farma. Nah, PT Kimia Farma ini khusus atau diatur pemerintah bahwa yang memproduksi narkotik ini khusus PT Kimia Farma. Jadi PT Sanbe, misalkan PT apapun itu tidak boleh memproduksi narkotik, yang boleh hanya PT Kimia Farma. Yang memproduksi PT Kimia Farma dan yang menyalurkan pun harus PT Kimia Farma. Kenapa itu dilakukan? Hal ini itu bertujuan agar distribusi narkotik dapat dikendalikan dan diawasi dengan ketat sehingga tidak membahayakan masyarakat. Kalau misalkan nih yang memproduksi dan mendistribusinya itu berbagai pabrik, bisa-bisa narkotik ini sangat susah diawasi dan dikendalikan. Kalau ada kecolongan misalkan memproduksi massal, nah itu sangat membahayakan masyarakat. Jadi nanti adanya penyalahgunaan obat narkotik. Oleh karena itu, pemerintah sudah mengatur, sangat bagus aturannya, bahwa dalam produksi dan distribusi itu hanya dilakukan satu PT, yaitu PT Kimia Farma saja. Jadi ingat ya, bahwa kalau narkotik itu yang memproduksi hanya dan menyalurkan hanya PT Kimia Farma.
Kemudian setelah diproduksi dan didistribusikan, itu dia bisa mendistribusikannya ke apotek, rumah sakit, puskesmas, dan tidak boleh toko obat berizin tadi. Nah, kalau toko obat berizin tidak boleh karena ini khusus yang penanggung jawabnya ada apotekernya. Setelah itu baru ke pasien. Setelah di pelayanan kesehatan baru bisa didistribusikan ke pasien. Pasien pun tidak bisa membeli obat narkotik dengan sembarang. Jadi kalau si pasien ini kalau pengen obat narkotik itu harus sesuai dengan resep dokter, tidak bisa minta sesuai atau semau sendiri. Kemudian saluran distribusi obat daftar G. Obat daftar G tadi adalah obat keras yang berlogo merah dan ada huruf K-nya di tengah. Obat daftar G ini mencakup obat atau bahan baku obat dalam substansi. Jadi obatnya ini disalurkan dari produsen langsung ke PBF. Jadi dari produsen langsung ke PBF atau ke agen, kemudian disalurkan ke PBF. Jadi misalkan ini adalah PBF pusat, jadi produsen ke PBF pusat dulu, kemudian ke PBF, baru dari PBF ke apotek, puskesmas, rumah sakit, lalu baru ke pasien. Produsennya ini bukan PT Kimia Farma saja, jadi PT-PT yang lain pun bebas untuk memproduksinya. Jadi terserah produsennya siapa, dan PBF-nya juga bebas mau siapa. Jadi PBF itu banyak ya, banyak PBF itu seperti PBF APL, PBF Kimia Farma, Sabta Jaya, dan lain-lain. Jadi banyak PBF itu. Dari PBF baru ke apotek, puskesmas, dan atau rumah sakit. Setelah itu baru ke pasien. Pasien juga harus menggunakan resep dokter kalau ingin si obat daftar G ini. Kemudian saluran distribusi obat daftar W dan obat bebas. Nah, obat daftar W ini adalah obat bebas terbatas yang logonya biru. Kalau obat bebas itu saluran logonya adalah warna hijau. Nah, kalau ini juga sama. Jadi dari produsen ke PBF agen, lalu ke PBF, lalu di sini ke apotek, puskesmas, rumah sakit. Nah, Ibu lupa nulisnya di sini, dan toko obat berizin. Jadi toko obat berizin kalau obat daftar W dan obat bebas ini bisa disalurkan karena dia ada penanggung jawabnya adalah tenaga teknis kefarmasian. Setelah itu baru ke pasien atau ke pengencer. Setelah itu ada lagi nih saluran distribusi obat tradisional. Kalau obat tradisional berarti si industri produsen atau industrinya juga khusus untuk memproduksi obat tradisional. Jadi ada industri obat tradisional kepada agen distribusi. Terserah nih agen distribusinya, lalu ke pengencer. Setelah ke pengencer baru ke konsumen. Jadi kalau obat tradisional ini tidak harus disalurkan ujung-ujungnya ke apotek, rumah sakit, toko obat berizin. Nah, itu tidak harus, dia bisa langsung ke pengencer. Karena obat tradisional ini bebas untuk disalurkan kepada konsumen. Makanya bisa langsung ke pengencer, dari pengencer baru ke konsumen. Jadi kalian harus bisa ya membedakan, oh ternyata obat tradisional seperti ini alurannya, sedangkan obat daftar W atau obat bebas seperti ini. Nah, jadi kalian harus ingat bagaimana penyalurannya, karena ini sangat penting untuk kalian tahu. Kalau kalian tidak tahu,
Nanti kalau misalkan ada yang nanya, kalian sudah tahu nih jawabannya apa. Misalkan nih, saudara kalian ingin membuka toko obat. Berarti kalian sudah bisa mengatakan bahwa kalau toko obat itu harus ada izinnya, harus ada penanggung jawabnya seperti TTK. Terus kalau ingin beli obatnya pun hanya terbatas, yaitu obat bebas terbatas dan obat bebas saja. Kalau obat keras tidak boleh. Nah, kalau seperti itu kan jadinya saudara kalian tahu apa saja yang bisa dibeli dari distributor. Nanti juga misalkan saudara kalian nanya, beli obat-obatan itu di mana? Nah, jadi belinya itu harus di tempat resmi, yaitu PBF, Pedagang Besar Farmasi. Nah, ada lagi ya, ini saluran distribusi alat kesehatan dari produsen itu nanti disalurkan ke agen PBF dan kemudian kepada PBF. Dari PBF nanti alat kesehatannya disalurkan bisa melalui apotik kepada konsumen. Jadi biasanya alat kesehatan ini yang banyak itu disalurkan oleh apotik lalu ke pasien.